Ya, kemarin Jumat, pemirsa umat Kristiani dan Katolik memperingati Jumat Agung sebagai bagian dari rangkaian Hari Raya Paskah. Peringatan Hari Jumat Agung bukan hanya menjadi sekedar tradisi keagamaan belaka, namun merupakan karya penebusan dosa Yesus Kristus yang seakan makna dari pengorbanan hingga harapan akan kehidupan yang kekal. Jumat Agung adalah hari di mana umat Kristiani dan Katolik mengenang wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Peristiwa ini menjadi simbol karya pengorbanan terbesar, wujud kasih yang diberikan Yesus Kristus untuk umat manusia. Karena itu, Jumat Agung dirayakan dengan suasana kusyuk dan penuh perenungan. Jumat Agung diyakini oleh pengikut Kristus sebagai pengorbanan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ya, melaluinya orang merasa dirinya dicintai, ditemani sebab ada pribadi suci yang mengalami kesulitan hidup termasuk maut atau mati. Nah, seperti Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau berkurban, mau membaktikan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, mestinya para pengikut Kristus juga hidupnya tidak egosentris, tidak self-sentris, tapi meneladani Kristus yang mau berkurban untuk dunia, berkurban untuk manusia, dan pengikut-pengikutnya mestinya juga mau menjalani hidup yang seperti tadi ya. Dia semakin peduli, semakin mau berbagi, semakin mau berkorban, nggak egois ya. Dalam tradisi gereja, Jumat Agung menjadi bagian dari Pekan Suci rangkaian Hari Prapaskah yang dimulai sejak Minggu Palma hingga Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Pada hari Jumat Agung, umat Kristiani dan Katolik mengikuti ibadah dengan kusyuk. Tidak ada perayaan meriah, melainkan refleksi diri, doa, dan penghayatan akan penderitaan yang dilalui Yesus. Di beberapa gereja, umat juga mengikuti prosesi Jalan Salib, sebuah perenungan yang menggambarkan perjalanan Yesus menuju penyaliban. Lebih dari sekedar mengenang peristiwa sejarah, Jumat Agung mengandung pesan spiritual yang mendalam. Jumat Agung mengajarkan tentang arti pengorbanan, kerendahan hati, serta kasih tanpa syarat. Umat diajak untuk merefleksikan kehidupan, belajar mengampuni, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan dengan sesama. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah ini adalah 3 hari sakral bagi umat Kristen. Dan di 3 hari ini setiap gereja membuat ibadah untuk memperingati bagaimana Yesus berkorban, tapi juga pengorbanannya itu tidak berakhir sebab diyakini dia bangkit. 3 hari setelah Jumat Agung, umat Kristen dan Katolik memperingati Hari Paskah, hari yang diyakini dan dirayakan sebagai kebangkitan Yesus Kristus, simbol kemenangan atas dosa dan maut, serta awal kehidupan yang kekal. Hari Paskah juga dimaknai sebagai awal baru, kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik dengan semangat kasih dan harapan. Tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengangkat tema Paskah, Kristus Bangkit, Membarui Kemanusiaan Kita. Bukan tanpa alasan tema ini diangkat. Di tengah perang antar negara yang menimbulkan krisis kemanusiaan dan ekologis, PGI melihat momentum Paskah kiranya dapat membaharui umat manusia untuk lebih peduli terhadap sesama dan menjunjung tinggi perdamaian. Layaknya teladan pengorbanan Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Dunia kita kan banyak sekali mengalami krisis. Salah satu yang serius adalah krisis ekologis yang sekarang juga sedang terjadi dan kita khawatir sekali perang. Ya. Nah, mereka yang mengikut Kristus mestinya kemanusiaannya diperbaharui. Dari orang yang mungkin egois tadi saya bilang, lalu juga
tidak peduli terhadap alam, dia menjadi agen-agen yang membawa perdamaian, memperjuangkan keadilan, merawat alam yang rusak. Dan di tengah permusuhan, dia perlu menggemakan pentingnya perdamaian. Mendoakan supaya perang berhenti, perdamaian terjadi, dan jangan sampai menjadikan agama itu sebagai stempel yang melegitimasi kebencian, perang, dan lain-lain. Kita harus menegakkan perlunya perdamaian di atas permusuhan, keadilan di tengah ketidakadilan, dan kita harap perayaan Paskah boleh menginspirasi umat Kristen sedunia untuk memperjuangkan dan mendoakan perdamaian. Rangkaian Jumat Agung hingga Paskah bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah perjalanan iman, dari pengorbanan, keheningan, hingga kemenangan dan harapan. Melalui peringatan ini, umat diajak untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menghidupi nilai kasih dan pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Tim Liputan Garuda TV.